Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap bersyukur meskipun mungkin ada rasa pegal-pegal sedikit ya. Itu wajar. Namanya juga tubuh kita sudah dipakai puluhan tahun. Tapi justru itu, makin tua makin perlu kita rawat dengan penuh cinta. Bapak Ibu pernah nggak melihat orang tua yang usianya sudah 80, bahkan 90 tahun, tapi masih kuat jalan pagi, nggak gampang sakit, dan pikirannya juga masih jernih? Kok bisa ya? Padahal mereka nggak minum suplemen mahal, nggak sering ke rumah sakit, tapi tetap sehat sampai usia lanjut. Nah, ternyata rahasianya bukan di obat, bukan juga di ramuan khusus, tapi justru ada di pagi hari. Ya, rutinitas pagi yang sederhana, kalau dilakukan dengan konsisten, bisa jadi kunci panjang umur dan tetap sehat sampai tua. Bahkan beberapa kebiasaan ini ditemukan juga pada orang-orang di Jepang, Italia, dan daerah Blue Zones lain yang dikenal sebagai tempat tinggal orang-orang tertua di dunia. Di video ini, saya akan ajak Bapak Ibu menelusuri 7 kebiasaan pagi hari yang diam-diam dilakukan oleh orang-orang yang panjang umur dan jarang sakit. Mulai dari cara mereka bangun tidur, terkena sinar matahari, sarapan, sampai kebiasaan sederhana yang melibatkan hati dan pikiran. Semua ini didukung oleh riset ilmiah dan juga contoh nyata dari masyarakat kita di Indonesia. Jadi, jangan buru-buru skip videonya ya. Karena bisa jadi, satu kebiasaan kecil ini, yang kelihatannya sepele, justru membawa perubahan besar dalam hidup Bapak Ibu di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. Kalau Bapak Ibu siap, ayo kita mulai dari yang pertama. Kenapa pagi hari jadi kunci umur panjang? Jadi begini, Bapak Ibu, tubuh kita itu sebenarnya punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini seperti alarm internal yang mengatur kapan tubuh sebaiknya tidur, bangun, makan, bergerak, bahkan kapan sel-sel tubuh memperbaiki dirinya. Nah, waktu pagi hari, terutama 3 jam pertama setelah bangun tidur, adalah waktu yang paling penting. Kenapa? Karena di saat itulah tubuh kita sedang menyetel ulang semuanya. Tekanan darah mulai naik, metabolisme aktif lagi, hormon kortisol dan serotonin mulai bekerja, dan otak sedang bersiap mengambil keputusan untuk seharian. Makanya, orang-orang yang punya kebiasaan pagi yang baik, cenderung punya detak jantung lebih stabil, pikiran lebih tenang, dan daya tahan tubuh lebih kuat. Bapak Ibu tahu nggak? Di sebuah daerah bernama Okinawa, Jepang, salah satu dari Blue Zones, banyak orang yang hidup sehat sampai umur 90 bahkan 100 tahun. Mereka nggak pernah ribet, nggak sarapan mewah, tapi mereka memulai pagi dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ternyata sangat sehat. Bahkan di studi yang dilakukan oleh Harvard University, disebutkan bahwa kebiasaan pagi yang positif bisa menurunkan risiko penyakit kronis hingga 35%, termasuk diabetes dan jantung. Luar biasa, ya? Jadi jangan dianggap sepele. Pagi hari bukan cuma waktu untuk beres-beres rumah, tapi juga waktu emas untuk menata ulang kesehatan kita. Kalau kita mulai pagi hari dengan tergesa-gesa, stres, atau langsung main HP tanpa arah, maka tubuh akan menerima sinyal yang salah. Tapi kalau kita isi pagi hari dengan hal yang sehat dan terarah, maka seluruh sistem tubuh akan menyesuaikan dengan energi positif itu. Dan, di bagian berikutnya, saya akan ajak Bapak Ibu melihat satu persatu kebiasaan pagi hari yang bisa memanjangkan umur, dan tentu, bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk kita yang sudah masuk usia 60 tahun ke atas. Bapak Ibu yang saya hormati, kebiasaan pertama yang ternyata sangat berpengaruh terhadap umur panjang dan kesehatan jangka panjang adalah cara kita bangun tidur. Mungkin terdengar sederhana ya, tapi ternyata waktu dan cara bangun tidur bisa menentukan kondisi jantung, hormon, hingga kesehatan otak kita sepanjang hari. Banyak orang yang terbiasa bangun karena bunyi alarm keras, atau bahkan alarm dari HP yang nyaring dan mengejutkan. Padahal, bangun dalam keadaan terkejut bisa membuat detak jantung langsung melonjak, tekanan darah naik mendadak, dan sistem saraf jadi stres sejak awal hari. Bayangkan, tubuh yang sedang tenang-tenangnya istirahat, tiba-tiba harus siaga penuh hanya karena suara alarm. Ini seperti memaksa mobil dinyalakan langsung dengan kecepatan tinggi, jelas tidak sehat dalam jangka panjang. Studi dari American Heart Association menemukan bahwa orang yang sering terbangun mendadak oleh alarm keras lebih berisiko mengalami hipertensi dan gangguan irama jantung.
Apalagi jika alarm tersebut digunakan terus-menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun. Sebaliknya, orang-orang yang bisa bangun secara alami, tanpa alarm, atau dengan bantuan cahaya alami dan ritme tidur yang stabil, cenderung punya keseimbangan hormon kortisol dan melatonin yang lebih baik. Hormon ini penting untuk menjaga suasana hati, daya tahan tubuh, dan metabolisme. Bapak Ibu tahu nggak? Penduduk di Okinawa, Jepang, yang terkenal dengan umur panjangnya, justru tidak pakai alarm untuk bangun. Mereka tidur lebih awal, sekitar pukul 8 atau 9 malam, dan bangun sekitar pukul 4-5 pagi secara alami karena tubuhnya sudah terbiasa. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Saya tahu, tidak semua orang bisa langsung bangun tanpa alarm, apalagi kalau sudah terbiasa begadang. Tapi bukan berarti tidak bisa dilatih. Berikut beberapa tips sederhana yang bisa Bapak Ibu coba, agar bisa mulai membiasakan bangun alami. Tidur lebih awal dan konsisten setiap malam. Cobalah tidur pukul 9 atau paling lambat pukul 10 malam. Hindari nonton TV atau main HP mendekati waktu tidur. Gunakan cahaya alami. Kalau memungkinkan, buka tirai kamar sedikit sebelum tidur, supaya saat matahari mulai terbit, tubuh Bapak Ibu bisa perlahan terbangun dengan cahaya alami, bukan suara keras. Jangan langsung berdiri setelah bangun. Beri waktu 2-3 menit untuk duduk dulu di tepi tempat tidur, tarik napas dalam, baru kemudian berdiri. Ini membantu jantung menyesuaikan diri dan mencegah pusing. Minum air putih segera setelah bangun. Ini akan membantu tubuh bangkit dengan lembut dan juga membantu metabolisme. Ingat, Bapak Ibu, bangun pagi dengan tenang, tanpa kejutan, itu bukan hanya enak, tapi juga menjaga kesehatan jantung dan pikiran. Tubuh kita bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja seenaknya, tubuh butuh waktu, perhatian, dan ritme yang baik. Dan kalau Bapak Ibu bisa memulai pagi dengan tenang, tubuh pun akan menyetel dirinya untuk menjadi lebih sehat sepanjang hari. Kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar. Inilah kebiasaan pertama yang ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang berusia 90 tahun ke atas yang tetap sehat dan aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua pasti tahu ya, bahwa matahari itu sumber kehidupan. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa berjemur di pagi hari, terutama sebelum jam 9, bisa menjadi salah satu rahasia penting untuk hidup sehat dan panjang umur? Ya, ini bukan hanya tentang kulit jadi hangat atau terasa segar saja. Tapi sinar matahari pagi memiliki manfaat yang langsung berdampak pada tulang, imun tubuh, dan bahkan suasana hati kita. Mari kita bahas pelan-pelan. Kenapa sinar matahari pagi itu penting? Di dalam tubuh kita, ada satu vitamin yang sangat penting untuk lansia, vitamin D. Vitamin ini membantu tubuh menyerap kalsium, menjaga kekuatan tulang, memperkuat daya tahan tubuh, dan mengatur hormon. Tapi, tubuh kita tidak bisa menghasilkan vitamin D sendiri tanpa bantuan sinar matahari. Ketika kulit kita terkena cahaya matahari pagi, terutama sinar ultraviolet B, UVB, maka tubuh akan mulai memproduksi vitamin D secara alami. Jadi, sinar matahari pagi itu seperti pengisi daya alami untuk tubuh kita. Menurut penelitian dari University of California, sekitar 15-30 menit berjemur di bawah sinar matahari pagi setiap hari dapat membantu menjaga kekuatan tulang dan mencegah risiko osteoporosis, yang sangat umum dialami lansia, terutama wanita pasca menopause. Jam berapa waktu terbaik untuk berjemur? Bapak Ibu tidak perlu menunggu panas yang menyengat. Waktu yang paling baik adalah antara pukul 6.30 sampai pukul 8.30 pagi, saat matahari belum terlalu tinggi. Sinar matahari di waktu ini masih lembut dan tidak terlalu menyengat, sehingga aman untuk kulit. Cukup duduk atau berdiri di teras rumah, dekat jendela, atau di halaman rumah tanpa atap. Tidak perlu terlalu lama. 10-20 menit saja sudah cukup untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Apakah harus kena seluruh tubuh? Tidak perlu seluruh tubuh, cukup wajah, lengan, atau kaki saja yang terkena sinar. Bapak Ibu bisa pakai baju santai di pagi hari, dan pastikan bagian kulit terbuka mendapat cahaya langsung. Tapi ingat, jangan berjemur dari balik kaca, ya, karena sinar UVB tidak bisa menembus kaca dengan baik. Bagaimana kalau saya berhijab atau tidak suka kena matahari? Untuk ibu-ibu yang berhijab, bisa menyesuaikan dengan membuka bagian lengan atau wajah saja saat berjemur. Yang penting,
ada bagian kulit yang langsung terkena cahaya. Dan bagi yang tinggal di tempat yang teduh atau jarang kena matahari, bisa lakukan aktivitas ringan di luar rumah pagi-pagi. Misalnya menyapu halaman, menyiram tanaman, atau jalan pelan-pelan di depan rumah. Kegiatan ringan ini bukan hanya membantu tubuh bergerak, tapi juga membuat pikiran lebih tenang dan merangsang produksi hormon serotonin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Penelitian dan contoh nyata. Sebuah studi dari National Institutes of Health menyebutkan bahwa kekurangan sinar matahari di pagi hari bisa memicu kelelahan, depresi ringan, dan gangguan tidur pada lansia. Sebaliknya, lansia yang rutin berjemur pagi hari dilaporkan lebih segar, jarang mengalami nyeri sendi, dan memiliki kualitas tidur malam yang jauh lebih baik. Di daerah pedesaan di Indonesia, masih banyak orang tua yang terbiasa duduk di kursi kayu depan rumah sambil ngopi atau menatap kebun. Tanpa sadar, mereka sudah menerapkan kebiasaan sehat yang kini terbukti membantu mereka tetap kuat dan panjang umur. Jadi, Bapak Ibu, kalau ingin tetap sehat, tidak gampang pegal, dan tidurnya nyenyak di malam hari, jangan lupa berteman dengan matahari pagi. Cukup 10-20 menit setiap hari, dan tubuh kita akan mendapatkan manfaat luar biasa. Kebiasaan kecil ini, yang kadang kita anggap remeh, bisa jadi salah satu alasan kenapa ada orang yang tetap sehat dan ceria hingga usia 90 tahun ke atas. Bapak Ibu, setelah kita bangun pagi secara alami dan mendapat sinar matahari yang menyehatkan, ada satu kebiasaan lagi yang tidak kalah penting. Minum air putih segera setelah bangun tidur. Kelihatannya sepele ya? Tapi ternyata, air putih di pagi hari bisa menjadi obat alami yang sangat ampuh dan murah. Bahkan orang-orang sehat yang hidup panjang umur di Blue Zones seperti Okinawa, Sardinia, dan Nicoya, rata-rata selalu minum air putih setelah bangun tidur, bahkan sebelum mereka sarapan. Kenapa ini penting? Tubuh kita kehilangan cairan saat tidur. Saat kita tidur selama 6-8 jam, tubuh tidak mendapatkan cairan sama sekali. Artinya, saat bangun pagi, tubuh kita sedang dalam keadaan kering, atau istilahnya, dehidrasi ringan. Dalam kondisi ini, organ-organ tubuh seperti ginjal, hati, dan otak membutuhkan cairan untuk mulai bekerja dengan optimal. Jika tidak diberi air, maka darah jadi lebih kental, ginjal bekerja lebih berat, dan metabolisme melambat. Tapi kalau kita segera minum air putih setelah bangun, tubuh langsung terisi ulang. Air akan membantu membersihkan sistem pencernaan, memperlancar peredaran darah, dan bahkan membantu membuang racun yang menumpuk selama kita tidur. Penelitian, manfaat air putih untuk lansia. Sebuah penelitian dari European Journal of Nutrition menyebutkan bahwa minum air putih 1-2 gelas di pagi hari dapat meningkatkan konsentrasi, memperlancar buang air besar, dan menurunkan risiko batu ginjal pada lansia. Lebih lanjut lagi, air putih di pagi hari juga membantu menstabilkan tekanan darah, melancarkan sistem limfatik, yang membawa limbah dan racun dari tubuh, mencegah sakit kepala akibat dehidrasi, membuat kulit lebih segar dan tidak kering. Tapi ingat, bukan sembarang air. Bapak Ibu, jangan asal minum air langsung dari keran atau air dingin dari kulkas. Ya, air terbaik adalah air putih matang, bersuhu ruang atau sedikit hangat. Air hangat membantu melancarkan pencernaan dan lebih mudah diserap tubuh. Jangan campur dulu dengan teh, kopi, atau minuman manis di awal pagi. Air putih saja dulu. Setelah itu, silakan sarapan atau minum teh kalau sudah waktunya. Kapan waktu yang tepat minum? Begitu bangun, cuci muka dulu, lalu minum air putih sebanyak 1-2 gelas kecil. Tidak perlu banyak-banyak sekaligus, cukup perlahan-lahan. Kalau sudah terbiasa, tubuh akan terasa lebih segar, dan perut juga terasa ringan. Kalau Bapak Ibu punya riwayat gagal ginjal, jantung bengkak, atau sering sesak, konsultasikan dulu dengan dokter ya, karena beberapa kondisi khusus perlu pengaturan cairan tersendiri. Contoh dari kehidupan sehari-hari. Saya pernah bertemu seorang nenek usia 83 tahun di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Beliau setiap pagi selalu minum air putih hangat yang ditaruh di kendi tanah liat. Katanya, ini obat paling murah. Air dan matahari, cukup itu saja supaya badan tetap jalan. Dan benar saja, beliau masih bisa menjemur pakaian sendiri dan naik turun tangga meskipun usianya sudah lebih dari 80 tahun. Bapak Ibu, air putih itu bukan sekadar pelepas dahaga.
Ia adalah kunci untuk mengaktifkan seluruh sistem tubuh sejak pagi. Dengan minum air putih yang cukup setelah bangun, tubuh kita siap untuk menjalani hari dengan lebih bertenaga, sehat, dan ringan. Kebiasaan ini sederhana, tidak butuh uang banyak, tapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan jangka panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua pasti sepakat bahwa sarapan adalah waktu makan yang penting. Tapi pertanyaannya, apa isi sarapan kita selama ini? Apakah bergizi, atau hanya sekadar kenyang? Nah, kebiasaan keempat yang dilakukan oleh banyak orang yang hidup panjang umur adalah mereka memilih sarapan yang sederhana, alami, dan bergizi tinggi, bukan makanan yang instan, berlemak, atau terlalu manis. Sarapan bukan ajang balas dendam lapar. Banyak dari kita yang bangun pagi dalam keadaan lapar, lalu langsung balas dendam dengan makan mie instan, gorengan, kopi kental manis, atau roti tawar yang penuh selai gula. Memang terasa enak di lidah, tapi makanan seperti itu bisa membuat kadar gula darah melonjak drastis, kolesterol naik, dan pencernaan jadi lambat. Sarapan yang salah justru bisa bikin cepat lelah, ngantuk, bahkan memicu tekanan darah naik. Padahal, tujuan sarapan itu justru untuk memberikan bahan bakar sehat bagi tubuh kita sepanjang hari. Apa saja makanan sarapan yang disarankan? Berdasarkan studi dari komunitas Blue Zones dan penelitian di bidang gizi lansia, berikut jenis makanan yang sering dikonsumsi sebagai sarapan sehat. Buah segar. Contohnya, pepaya, pisang, apel, mangga, semangka. Buah-buahan ini kaya vitamin, serat, dan air. Sangat baik untuk pencernaan, tekanan darah, dan kekebalan tubuh. Karbohidrat kompleks. Misalnya, ubi rebus, singkong kukus, oatmeal, atau bubur kacang hijau tanpa santan berlebihan. Karbohidrat jenis ini dilepaskan perlahan ke dalam darah, sehingga tidak membuat gula darah melonjak tinggi. Protein nabati dan hewani ringan. Tempe kukus, telur rebus, tahu bacem tanpa banyak minyak, atau segelas susu kedelai. Protein membantu menjaga otot, terutama di usia 60 tahun ke atas. Minuman hangat tanpa gula berlebih. Air putih hangat, teh rempah, jahe, serai, atau air kunyit. Bisa juga susu rendah lemak atau susu kedelai tawar. Penelitian dan fakta lapangan. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Nutrition Reviews, lansia yang rutin sarapan sehat memiliki risiko 27% lebih rendah terkena penyakit jantung dan stroke dibandingkan dengan yang sering melewatkan atau salah memilih sarapan. Studi lain dari Indonesia juga menunjukkan bahwa konsumsi sarapan tinggi lemak dan tinggi gula memperburuk fungsi pembuluh darah pada lansia, terutama mereka yang sudah punya riwayat hipertensi atau diabetes. Bapak Ibu, banyak dari kita mungkin terbiasa makan nasi uduk, lontong sayur, atau gorengan pagi-pagi. Boleh saja sesekali, tapi jangan setiap hari. Tubuh kita, terutama yang sudah berusia lanjut, butuh makanan yang mudah dicerna dan tidak membebani organ dalam. Contoh menu lokal yang sederhana tapi sehat. Pepaya potong, tempe kukus, teh jahe hangat. Pisang rebus, telur rebus, air putih hangat. Bubur kacang hijau tawar, irisan apel. Ubi kukus, segelas susu kedelai tawar. Menu seperti ini murah, mudah dibuat, dan sangat bergizi. Dan yang paling penting, tidak membuat tubuh kaget di pagi hari. Jadi, Bapak Ibu, sarapan bukan soal banyaknya porsi, tapi kualitas isinya. Kalau kita mengawali hari dengan makanan yang bergizi dan seimbang, tubuh akan bekerja lebih baik, otak lebih fokus, dan kita pun jadi lebih semangat menjalani hari. Ingat, orang-orang yang panjang umur itu bukan karena makan mahal, tapi karena mereka tahu apa yang dimakan. Mereka memilih makanan alami, tidak berlebihan, dan dibuat dengan rasa syukur. Bapak Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi selanjutnya yang ternyata sangat berpengaruh pada umur panjang adalah bergerak ringan dan teratur setiap pagi. Saya tidak bicara tentang olahraga berat, senam dengan musik keras, atau lari keliling lapangan sampai keringatan. Tapi cukup gerakan ringan, dilakukan secara teratur, yang bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Dan ternyata, orang-orang yang hidup sehat sampai usia 90 bahkan 100 tahun, di Jepang, Yunani, hingga Indonesia, rata-rata selalu menggerakkan tubuhnya di pagi hari, meskipun hanya 10-15 menit saja. Mengapa bergerak itu penting? Setelah tidur semalaman,
tubuh kita perlu diaktifkan kembali. Bergerak di pagi hari membantu menstimulasi aliran darah, membuka kembali persendian yang kaku, dan mengaktifkan otot-otot tubuh secara perlahan. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, bergerak di pagi hari membantu menurunkan kadar gula darah, menstabilkan tekanan darah, meningkatkan produksi hormon endorfin, hormon bahagia, menjaga fleksibilitas sendi dan otot. Dan yang tak kalah penting, gerakan ringan di pagi hari memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit, yang sering dikeluhkan oleh banyak lansia. Apa saja gerakan ringan yang bisa dilakukan lansia? Jalan kaki pelan-pelan di sekitar rumah, halaman, atau teras. Mengelap kaca atau menyapu halaman sambil berdiri tegak. Peregangan ringan sambil duduk atau berdiri. Mengangkat tangan ke atas, menoleh kanan-kiri, menggoyang pergelangan kaki. Senam pernapasan, duduk tegak, tarik napas dalam dari hidung, tahan, lalu buang perlahan lewat mulut. Kalau Bapak Ibu belum terbiasa, bisa mulai dari 5 menit dulu, lalu tambahkan waktunya perlahan. Yang penting bukan beratnya gerakan, tapi konsistensinya. Bergerak setiap hari lebih baik daripada olahraga berat seminggu sekali. Contoh dari kehidupan sehari-hari. Saya pernah melihat seorang bapak tua di desa di Jawa Barat, usia beliau sudah 84 tahun. Setiap pagi, sebelum mandi, beliau menyapu halaman sendiri. Bukan karena tidak ada yang bantu, tapi katanya, kalau pagi nggak gerak, badan saya malah sakit semua. Dan benar saja, beliau masih bisa berjalan tegak, ingatannya tajam, dan jarang sakit. Hal sederhana seperti itu, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau bahkan menjemur pakaian, adalah bentuk gerakan pagi yang sangat bermanfaat. Dukungan dari penelitian. Sebuah studi dari British Journal of Sports Medicine menyebutkan bahwa lansia yang rutin melakukan aktivitas ringan selama 15-30 menit, setiap pagi memiliki risiko kematian lebih rendah, hingga 30% dibandingkan dengan yang hanya duduk seharian. Bayangkan, hanya dengan gerakan ringan, tubuh kita jadi lebih sehat, bugar, dan terhindar dari berbagai penyakit. Bapak Ibu, jangan tunggu kuat baru bergerak. Tapi geraklah pelan-pelan agar tubuh jadi kuat. Bangun pagi, buka jendela, minum air, lalu gerakan tubuh. Tak perlu jauh-jauh, cukup dari ruang tamu ke dapur, atau dari halaman ke pagar rumah. Yang penting, setiap hari tubuh diajak bergerak. Itulah kebiasaan orang-orang yang hidup sehat sampai usia lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tubuh kita bergerak, matahari mulai naik perlahan, udara terasa segar, dan hati kita mulai terasa lebih ringan. Maka tibalah waktu untuk menenangkan pikiran dan mengisi hati dengan rasa syukur. Ya, kebiasaan pagi yang sangat penting, tapi sering diabaikan, adalah bersyukur dan melakukan refleksi diri. Ini bukan soal agama saja, tapi juga tentang kesehatan jiwa dan ketenangan batin. Dan menariknya, ini juga salah satu kebiasaan paling umum dari orang-orang yang hidup sehat dan panjang umur. Mengapa bersyukur itu sehat? Menurut berbagai studi di bidang psikologi dan kesehatan, rasa syukur secara konsisten dapat menurunkan kadar hormon stres, kortisol, meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki sistem imun, bahkan menurunkan tekanan darah. Studi dari University of California menyebutkan bahwa orang yang menuliskan 3 hal yang mereka syukuri setiap pagi selama 10 minggu mengalami lebih jarang sakit, lebih semangat menjalani hari, lebih mudah tidur nyenyak, dan memiliki hubungan sosial yang lebih harmonis. Mengapa begitu? Karena ketika kita bersyukur, fokus pikiran kita berubah. Bukan lagi memikirkan yang belum dimiliki, tapi mulai menghargai apa yang sudah ada. Bagaimana cara praktis bersyukur dan refleksi? Tidak perlu rumit atau puitis, Bapak Ibu bisa mulai dari hal sederhana. Setelah sholat subuh atau selesai minum air pagi, duduk sejenak di ruang tenang, lalu ucapkan dalam hati. Alhamdulillah, hari ini saya masih bisa bangun, bisa melihat cahaya, bisa bernapas. Tuliskan 3 hal kecil yang disyukuri. Contoh, bisa mendengar suara burung, bisa menyiram bunga sendiri, atau diberi cucu yang sehat. Tanyakan satu hal ke diri sendiri setiap pagi. Hari ini, apa satu hal baik yang bisa saya lakukan, walaupun kecil? Refleksi diri tidak harus berat. Bisa dengan duduk tenang, menarik napas dalam, atau sekadar menatap tanaman sambil mengingat hal-hal baik dalam hidup. Contoh nyata, kebiasaan orang-orang yang panjang umur.
Bapak Ibu tahu? Di Loma Linda, California, salah satu blue zones di dunia, banyak lansia berusia 90 tahun ke atas yang memulai pagi mereka dengan doa dan ucapan syukur. Begitu juga di Jepang, orang tua di Okinawa sering duduk tenang di tatami sambil merenung atau menuliskan tujuan hari itu. Mereka menyebutnya ikigai, alasan hidup mereka. Kita di Indonesia pun punya tradisi serupa. Orang tua zaman dulu sering duduk di teras rumah setelah sholat subuh, diam sejenak, lalu mulai hari dengan hati lapang. Tanpa sadar, itu adalah latihan mental dan spiritual yang luar biasa. Dan, ternyata, itulah yang menjaga mereka tetap kuat, sabar, dan panjang umur. Bapak Ibu yang baik, kesehatan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga hati dan pikiran. Kalau hati kita tenang, penuh syukur, dan tidak mudah mengeluh, maka tubuh pun akan lebih ringan menjalani hari. Mulailah pagi dengan doa sederhana, dengan ucapan syukur, dan dengan niat untuk berbuat baik, sekecil apapun. Itulah yang diam-diam menjadi kekuatan batin para lansia yang tetap bahagia dan sehat hingga usia lanjut. Kita tidak bisa menghindari usia, tapi kita bisa memilih untuk menjalani usia dengan tenang dan bersyukur setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bersyukur dan menenangkan hati, ada satu kebiasaan pagi terakhir yang sering dilakukan oleh mereka yang hidup sehat dan panjang umur, yaitu menentukan tujuan harian, atau yang dikenal di Jepang dengan istilah ikigai. Ikigai itu bisa diartikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Bukan mimpi besar, bukan ambisi dunia, tapi sesuatu yang membuat hari ini terasa bermakna, sekecil apapun itu. Kenapa tujuan harian itu penting untuk lansia? Setelah memasuki usia pensiun atau lanjut usia, banyak orang mulai kehilangan rutinitas, kehilangan peran, dan akhirnya merasa hidup kosong. Bangun tidur, duduk, makan, nonton TV, tidur lagi, begitu saja terus setiap hari. Lama-lama, ini bukan hanya membuat tubuh lemah, tapi juga jiwa menjadi rapuh. Menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, lansia yang memiliki tujuan hidup harian yang jelas cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, risiko depresi lebih rendah, fungsi kognitif, daya pikir, lebih baik, dan usia harapan hidup yang lebih panjang. Kenapa bisa begitu? Karena otak dan hati kita butuh arah. Tanpa arah, hidup terasa hampa. Tapi dengan arah, sekecil apapun, hidup jadi lebih ceria. Contoh tujuan harian yang sederhana tapi bermakna. Bapak Ibu tidak perlu berpikir rumit. Tujuan harian bisa sangat sederhana. Misalnya, hari ini saya mau menyiram semua tanaman saya. Hari ini saya ingin menelepon anak saya dan menanyakan kabarnya. Hari ini saya ingin membantu cucu belajar mengaji. Hari ini saya akan menulis satu halaman di buku harian saya. Tidak harus produktif secara fisik, yang penting ada niat dan semangat hidup. Dan percaya atau tidak, ketika seseorang bangun pagi dengan satu tujuan di kepala, energi tubuhnya pun ikut berubah. Tubuh jadi lebih semangat, pikiran lebih fokus, dan hati lebih bersyukur. Ikigai dalam kehidupan sehari-hari. Di desa-desa di Jepang, banyak orang tua yang bangun pagi untuk merawat kebun kecilnya. Ada juga yang menyiapkan bekal untuk cucunya sekolah, atau sekadar merapikan rumah. Di Indonesia, banyak lansia yang mengisi pagi dengan menumbuk sambal, menjemur pakaian, atau menyiapkan makanan untuk anak cucunya. Itulah bentuk ikigai. Sederhana, tapi membuat hidup terasa punya nilai. Dan saat seseorang merasa berguna, tubuhnya pun akan merespons dengan lebih kuat dan sehat. Kalau sudah tidak bisa aktif, apa tujuan harian saya? Bapak Ibu yang sedang sakit atau tidak bisa bergerak bebas pun tetap bisa memiliki ikigai. Hari ini saya ingin mendoakan anak cucu saya satu persatu. Hari ini saya ingin mendengarkan satu ceramah yang menyejukkan hati. Hari ini saya ingin memaafkan orang yang selama ini saya simpan dalam hati. Tujuan tidak harus besar, tapi harus bermakna. Dan makna itu, hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa merasakannya. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau setiap pagi kita bangun dan tahu untuk apa kita hidup hari ini, walau hanya untuk tersenyum, menyapa tetangga, atau membaca doa, maka hari kita akan lebih ringan. Hidup yang punya tujuan, sekecil apapun, akan terasa lebih kuat dari penyakit, lebih damai dari rasa sepi, dan lebih berharga
meski dunia tidak melihatnya. Dan inilah kebiasaan pagi terakhir yang dilakukan oleh orang-orang yang tetap sehat, tenang, dan hidup panjang dengan bahagia. Bapak Ibu yang saya cintai, kita telah melewati 7 kebiasaan pagi yang kelihatannya sederhana. Namun siapa sangka, justru dari rutinitas itulah tersembunyi rahasia umur panjang dan hidup sehat yang selama ini banyak dicari orang. Bukan dari obat mahal, bukan dari suplemen yang dijanjikan menyembuhkan segalanya, melainkan dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari, dengan niat, dengan kesadaran, dan dengan hati yang penuh syukur. Mari kita ulang sebentar. Apa saja kebiasaan itu? Bangun pagi secara alami dan tidak terburu-buru. Mendapatkan sinar matahari pagi selama 10-20 menit. Minum air putih segera setelah bangun tidur. Sarapan bergizi, bukan sekadar kenyang. Bergerak ringan secara teratur. Melatih rasa syukur dan menenangkan batin. Menentukan tujuan harian agar hidup tidak kosong. Kalau dipikir-pikir, semuanya bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah, tanpa harus punya uang banyak. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan kemauan untuk memilih hidup yang sehat dan bermakna. Pagi hari bukan sekadar awal hari, tapi awal dari kehidupan. Bapak Ibu, setiap pagi sebenarnya adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki, untuk memperkuat, untuk lebih bersyukur, dan untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ketika pagi kita isi dengan hal-hal yang baik, maka siang dan malam pun akan terasa lebih ringan. Dan tubuh kita, pelan-pelan, akan belajar menjadi lebih kuat, bukan hanya di otot, tapi juga di hati. Pagi yang tenang, hati yang lapang. Saya tahu, ada hari-hari di mana tubuh terasa berat, pikiran terasa sesak, atau hati sedang tidak tenang. Tapi justru pada pagi hari itulah kita bisa memulai ulang semuanya. Bahkan jika kemarin banyak keluhan, pagi ini bisa dimulai dengan doa. Bahkan jika semalam susah tidur, pagi ini bisa dimulai dengan air putih dan sinar mentari. Karena umur panjang bukan hanya tentang angka usia, tapi tentang bagaimana kita menjalani hari demi hari dengan bijak, sehat, dan bersyukur. Mari ambil langkah kecil mulai besok pagi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak. Besok pagi, ketika bangun tidur, cobalah lakukan 3 hal sederhana. Minum air putih hangat. Buka jendela dan lihat cahaya pagi. Ucapkan 1 kalimat syukur. Lakukan perlahan, tidak perlu sempurna. Karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan jauh lebih besar dampaknya dibanding niat besar yang tidak pernah dimulai. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya berterima kasih dari hati terdalam untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada teman sebaya, saudara, atau anak cucu. Biar makin banyak yang tahu bahwa rahasia hidup sehat dan panjang umur ternyata bisa dimulai dari pagi hari. Silakan absen di komentar ya, tulis dari kota mana Bapak Ibu menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, supaya tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan sehat selalu untuk seluruh keluarga di rumah.